Jadi kalau Kodari hari ini bicara bahwa suara Ganjar dan Mahfud akan hangus, saya bisa bilang bahwa Kodari akan mati 3 bulan setelah Pilpres, setelah pencoblosan. Kalau Prabowo sampai kalah. Kalau nggak mau polarisasi, maka Anda pilihlah Prabowo. Karena kalau Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Daripada suara Anda hangus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Selamat malam semuanya. Hari ini saya melihat ada satu video dari M. Kodari yang ucapan dan kalimatnya ini banyak yang bermasalah. Dan hari ini ingin saya bahas satu persatu, dimulai dari yang masalahnya paling kecil dulu. Karena Kodari ini sebagai pendukung Prabowo Gibran, dia mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran. Nggak apa-apa, dia sebagai pendukung ya silahkan saja. Tapi kemudian dia berimajinasi bahwa Pilpres bisa 1 putaran, ini kayaknya masalah gitu ya. Karena kalau Kodari bilang 1 putaran, maka kenyataannya nanti biasanya 2 putaran. Ya karena yang diucapkan oleh Kodari biasanya tidak terjadi gitu. Sebelumnya ada isu 3 periode, terus kemudian Kodari ini menjadi orang yang menginisiasi pasangan Prabowo-Jokowi. Prabowo sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres gitu ya. Dia yang menginisiasi pertama kali dan kemudian itu gagal terlaksana karena ditolak oleh MK. Tidak bisa Pak Jokowi maju sebagai cawapres. Lalu kalau hari ini dia kemudian berimajinasi Pilpres bisa 1 putaran, itu artinya Pilpres 2024 2 putaran. Karena yang disampaikan oleh Kodari biasanya tidak terjadi. Gitu. Lalu selanjutnya Kodari bilang bahwa di putaran kedua nanti katanya, itu adalah pasangan antara Prabowo Gibran melawan Anies Caimin. Nah, karena ini sudah disampaikan sama Kodari, maka ini tidak akan terjadi. Malah sebaliknya, mungkin gitu ya di putaran kedua itu pasangan Prabowo melawan Ganjar atau Ganjar melawan Anies Baswedan dan tidak ada Prabowo di sana. Ya karena kalau kita ngelihat dari track record Kodari yang dia sampaikan itu tidak terjadi. Dan biasanya kalau Kodari sudah muncul, ini situasinya sudah genting. sudah last minute biasanya gitu ya. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin itu cukup mengkhawatirkan kubu Prabowo. Makanya kemudian hari ini Kodari kayak menyampaikan ucapan-ucapan yang aneh seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita ngelihat dari track record Kodari, ya memang seperti itu. Dia selalu menyampaikan usulan-usulan yang gak logis gitu ya. Mulai dari Prabowo sebagai capres, kemudian Jokowi sebagai cawapres, nggak logis. Dan itu tidak terjadi. Hari ini juga nggak logis gitu. Karena coba bayangkan, Kodari ini adalah pimpinan lembaga survei Indobarometer setahu saya. Tapi hari ini dia berbicara melawan semua data-data lembaga survei. Di mana-mana yang namanya lembaga survei yang bisa maju untuk putaran kedua, itu semuanya mengucapkan atau memberikan data bahwa Prabowo akan melawan Ganjar di putaran kedua. Dari semua lembaga survei gitu. Jadi kalau Kodari hari ini melawan data-data itu, yaitu kayaknya sudah kepepet. Sama seperti usulan Prabowo Jokowi sebagai cawapres, itu kan muncul di last minute gitu. Itu adalah upaya-upaya dari orang seperti Kodari yang secara rekam jejaknya ini memang bermasalah gitu ya. Saya nggak ngerti apa yang terjadi kepada dia dari pimpinan lembaga survei yang biasanya bisa berbicara soal data yang logis dan sebagainya, tapi beberapa bulan terakhir ini jelang Pilpres 2024 atau sejak tahun 2021 itu pernyataan-pernyataan Kodari sangat-sangat tidak masuk akal, termasuk ketika dia mengusulkan Prabowo capres dan Jokowi cawapres. Jadi kalau hari ini Kodari bilang 2 putaran dan putaran kedua adalah Prabowo melawan Anies, ini juga nggak logis dan ini tidak akan terjadi. Dan saya nggak ngerti gitu apa yang terjadi. Mungkin dia sudah pensiun dari lembaga survei, mungkin ya lembaga surveinya sudah pensiun dini gitu ya. Mungkin ada pesangon yang cukup menggiurkan, makanya dia jadi berbeda sekarang, jadi seperti jubir atau bahkan nampak seperti buzzer namanya gitu, Kodari. Karena melawan semua data-data lembaga survei.
Dan yang paling bermasalah dari pernyataan Qodari ini adalah ketika dia mengatakan bahwa nanti katanya di putaran kedua itu kan Prabowo melawan Anies katanya. Jadi kalau hari ini di 14 Februari nanti kalian mendukung Ganjar Mahfud, itu suaranya akan hangus, kata Qodari. Ini bagi saya adalah sebuah cara atau kampanye-kampanye hitam yang coba dimainkan oleh orang-orang yang kayaknya panik atau ketakutan. Masa milih Ganjar Mahfud jadi hangus ya? Enggak lah. Karena kalaupun alasannya bahwa Ganjar Mahfud bisa kalah di putaran kedua, tapi Prabowo juga, di putaran pertama, Prabowo juga bisa kalah di putaran pertama. Bisa aja gitu. Apa yang nggak bisa? Bisa aja putaran kedua Ganjar versus Anies, bukan sama Prabowo. Ya, tapi dari sini, dari cara-cara Qodari ini, bagi saya ini harus kita lawan dan harus kita nyatakan satu pesan perlawanan. Karena apa yang dia sampaikan itu tidak berbasis data. Apa yang dia sampaikan itu hanya analisa-analisa kosong di masa depan dan itu belum terjadi. Jadi kalau hari ini dia kemudian mengajak masyarakat agar bisa satu putaran, agar bisa hemat dan sebagainya, gak usah pilih Ganjar, cukup pilih Prabowo gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak paham soal apa yang dia sampaikan. Saya juga heran kenapa Qodari jadi seperti ini, padahal dulu dia terkenal dengan orang yang pimpinan lembaga survei yang punya data-data dan bisa berbicara secara logis. Tapi hari ini sangat-sangat tidak logis sekali. Dan berbicara soal suara hangus itu kan sesuatu yang belum terjadi. Itu takdir yang belum selesai, yang belum terjadi. Jadi jangan larang para pemilih Ganjar untuk milih Ganjar. Sampai kemudian dibangun narasi nanti suaranya hangus dan sebagainya. Ini adalah cara-cara yang keji yang harus kita lawan. Karena pernyataan-pernyataan Qodari semacam ini itu sama seperti misalkan gitu ya. Saya menganalisa, saya mengatakan bahwa Qodari ini akan mati 3 bulan setelah pencoblosan. 3 bulan setelah Pilpres. Entah itu Februari atau Juni. Kalau Pilpres satu putaran dan dimenangkan oleh Ganjar 3 bulan setelahnya, Qodari bisa mati. Bisa gitu. Kalau Pilpres 2 putaran sampai bulan Juni, ya mungkin setelah itu, 3 bulan setelah bulan Juni, Qodari juga bisa mati. Kenapa? Karena Qodari stres gitu. Kalau kita ngelihat dari kondisi kejiwaan atau kondisi cara berpikir Qodari yang selama beberapa bulan terakhir ini memang tidak logis sama sekali, seperti mengusulkan Prabowo capres dan cawapresnya adalah Jokowi, maka hari ini dia nampaknya punya beban besar untuk memaksakan Pilpres cukup satu putaran. Ya karena dia dulu memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal dengan Jokowi sebagai cawapres, hari ini dia juga coba ingin memaksakan Pilpres satu putaran yang sama-sama tidak masuk akal. Dan ini kalau sampai terjadi, yang sebaliknya gitu ya, kalau sampai kemudian keinginan atau imajinasi Qodari ini tidak terjadi, atau bahkan Ganjar bisa menang satu putaran langsung di bulan Februari, ini Qodari bisa stres gitu. Dia bisa stres, dia kena tekanan, dia terbebani karena semua rencana-rencananya gagal gitu ya. Dia bisa mati tuh 3 bulan paling. Jadi ya ini adalah sesuatu pernyataan yang saya sampaikan dan itu juga belum terjadi. Qodari mungkin nggak akan mati 3 bulan pasca Pilpres, tapi dia bisa mati 3 bulan pasca Pilpres. Sama seperti ketika dia bilang bahwa Ganjar akan kalah di putaran pertama dan kemudian putaran kedua adalah persaingan antara Prabowo melawan Anies. Sama-sama belum terjadi, sama-sama bisa salah. Nggak ada bedanya ketika saya bilang bahwa Qodari bisa mati 3 bulan setelah Pilpres karena dia stres, karena dia terbebani, karena tugas-tugasnya yang membuat dia harus memaksakan Pilpres satu putaran untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran itu tidak terjadi. Itu kemudian kalah. Kalau Prabowo sampai kalah, maka Qodari 3 bulan setelahnya bisa mati. Sama saja gitu. Persis sama seperti pernyataan Qodari. Dari sini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin beberapa teman-teman akan menganggap bahwa ini tidak etis saya bicara soal mati, hidup dan mati seseorang. Mungkin kalian beranggapan bahwa saya nggak perlu sampai kemudian masuk ke arah sana. Tapi percayalah, di situasi seperti sekarang, kalau kita bicara soal etika, maka jawabannya sama seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Ndasmu etis. Kita kalau ngelawan Qodari dengan cara-cara yang sopan, yang etis dan sebagainya,
ini nggak akan sadar-sadar orang-orang kayak gini gitu. Dia akan terus menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan dengan bahasa yang sopan. Kalau dia tidak sopan, kenapa kita harus sopan? Kalau dia tidak etis, kenapa kita harus etis? Jadi kalau Qadari hari ini bicara bahwa suara Ganjar dan Mahfud akan hangus, saya bisa bilang bahwa Qadari akan mati 3 bulan setelah Pilpres, setelah pencoblosan. Kalau Prabowo sampai kalah. Entah itu bulan Februari atau bulan Juni. 3 bulan setelahnya, 1 putaran atau 2 putaran, 3 bulan setelahnya Qadari akan mati. Bisa saja gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Ya berdasarkan data, dia stres. Ada banyak orang mati karena stres. Mungkin Qadari salah satunya gitu. Bisa saja. Kalau kita bicara soal bisa saja, semua bisa saja gitu. Tapi dari sini ada satu pesan perlawanan yang sekali lagi ingin saya sampaikan, bahwa untuk melawan orang-orang gila, kadang-kadang kita perlu sedikit gila. Untuk melawan orang-orang seperti Qadari, kadang-kadang kita harus berpikir dengan cara-cara yang sama untuk menyampaikan pesan perlawanan bahwa kita tidak bisa diam dan berdiam diri seperti ini untuk kemudian dipertontonkan dengan analisa-analisa yang gila. Kita juga bisa kemudian melawan ucapan-ucapan dia dengan cara yang lebih menyakitkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.